Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Limi Seboa. Saya kelas 9 dari Rumah Belajar Tevila Oibufu Kupang. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan juga pihak perpustakaan daerah yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan orasi saya. Tema orasi seperti yang sudah ditentukan yaitu Generasi Muda Sadar Literasi untuk NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Apakah kita tahu bahwa literasi berbicara tentang kemampuan membaca dan menulis, dan dengan literasi membantu kita untuk berpikir dan bermimpi besar untuk membangun daerah ini? Namun, mengapa pada masa sekarang minat membaca dan menulis terutama pada kalangan anak remaja masih sangat kurang? Bukankah literasi sangat penting, apalagi berkaitan erat dengan cara kita berpikir yang berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan setiap hari? Belajar literasi memiliki banyak manfaat. Dengan literasi, kita bisa memperkaya kosakata kita, memperluas pengetahuan, dan membantu kita mengasah kemampuan dalam memahami suatu informasi dari suatu bacaan yang dibaca. Apakah kita merasa penting untuk mengenali faktor apa saja yang mempengaruhi kurangnya minat membaca dan menulis pada kalangan anak muda? Mengapa anak muda zaman sekarang lebih suka nongkrong di jalanan? Apakah yang dibahas dalam tongkrongan tersebut? Nongkrong memang tidak salah, namun apa yang dibahas dalam tongkrongan tersebut bisa membangun atau tidak? Lalu bagaimana dengan penggunaan media teknologi dan media online? Mengapa anak muda zaman sekarang cenderung menggunakan media online untuk bermain game, mencari ketenaran di sosial media, dan menonton serta membaca hal-hal yang tidak membangun? Bukankah dengan media yang ada kita bisa mengakses hal-hal yang bermutu, membaca secara gratis, dan mencari informasi penting lainnya? Dan apa yang membuat anak muda sebagai tongkat estafet kepemimpinan menjadi malas? Bukankah kemalasan itu membuat kita tidak terbangun secara pikiran dan mudah menular kepada orang lain? Malas memiliki pengaruh yang sangat besar, karena malas membuat kita tidak mau bergerak. Malas muncul dalam diri seseorang ketika dia melihat bahwa hal tersebut tidak penting. Jadi, seberapa pentingkah anak muda melihat literasi itu penting? Ketika anak muda melihat bahwa literasi itu tidak penting, inilah yang akan terjadi. Yang pertama, anak muda yang tidak melihat bahwa literasi itu tidak penting akan sulit memiliki cara berpikir yang membangun. Ketika anak muda tidak memiliki cara berpikir yang membangun, dia akan bingung apa yang harus ia lakukan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk daerahnya, dan untuk bangsanya. Kedua, anak muda yang melihat bahwa literasi itu tidak penting akan sulit mendapat pekerjaan karena pada masa sekarang membutuhkan orang-orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga karakter yang baik. Yang terakhir adalah akan menjadi anak muda yang egois yang tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Bagaimana kita ingin membangun NTT kalau kita saja tidak tahu apa yang harus kita perbuat? Mungkinkah orang tua sekarang yang akan membangun NTT ke depannya? Bukankah tongkat kepemimpinan selanjutnya ada pada kita? Mari kita kenali faktor-faktor yang tidak membangun dalam diri kita dan melawan faktor-faktor tersebut. Yang pertama, mulailah membaca dan kemukakan ide-ide melalui tulisan. Dan yang kedua adalah gunakan alat teknologi yang ada dengan baik. Dapatkah kita menjadikan membaca dan menulis sebagai hobi? Dapatkah kita menciptakan suasana yang nyaman saat membaca ataupun menulis? Dapatkah kita memahami dengan benar apa yang kita baca? Maukah kita berbagi dengan orang lain apa yang sudah kita dapatkan dari bacaan tersebut sehingga orang lain bisa menerima dan menikmati hal yang kita bagikan? Oleh karena itu, ayo kita jadikan membaca dan menulis sebagai sebuah rutinitas sehingga menjadi kebutuhan kita. Kita bisa mengubah semuanya ketika ada kemauan dalam diri kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan literasi. Kita bisa memulai dari membaca buku-buku yang tersedia dan belajar budaya yang ada di NTT. Mari kita perkenalkan NTT kepada dunia luar dan kita tunjukkan bahwa NTT bisa. Ayo kita membaca dan menulis dan keluarkan ide-ide kreatif dari dalam diri kita untuk membangun NTT ini. Demikianlah orasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja yang menyinggung perasaan Anda. Sekian dan terima kasih. Shalom.